Kalimantan, hutan di Rinjani, hutan di Papua, hutan di Sumatera. Nah, itu yang kita lakukan pada saat kita mengkonservasi. Karena pada saat kita menanam pohon, kita mereforestasi, sebetulnya bukan cuma nanam pohon aja, tapi kita juga memberikan tempat misalnya supaya rumahnya orang utan yang sudah mulai terkikis, mereka udah punya rumah lagi. Misalnya kalau di Rinjani itu kan kekurangan air, dengan kita menanam di sana kita bisa memberikan kantung-kantung air, ya kan? Jadi memberikan nilai tambah bagi masyarakat, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi dunia. Deforestasi di Indonesia separah apa sih, Mbak? Aduh, kalau saya bisa memutarbalikkan waktu ya, saya berharap bisa kembali ke 50 tahun yang lalu di mana kita masih punya hutan yang hijau. Kalau lihat dari pesawat itu kelihatannya, oh masih ada kok hutan. Yang dimaksud hutan alam oleh WWF itu adalah hutan alam sebenarnya, bukan dibuka hutan kemudian dijadikan perkebunan saja gitu loh. Tetapi perkebunan pun kalau memang harus dilakukan perkebunan, dilakukan dengan cara yang sustainable. Oh, hutan yang tadi dimaksud berarti hutan liar? Hutan alam yang kalau misalnya kita masuk ke hutan itu yang kita sering kali disebut sebagai tropical forest, itu adalah hutan yang sebenarnya misalnya berbagai macam vegetasi atau pohonan itu ada di sana. Nggak begitu sepanjang jalan hanya satu jenis. Nah, itu berarti udah hutan tanam. Gitu loh. Oke. Nah, dan dari kemarin tuh ada ini ya Mbak, ada satu program gitu dari WWF di mana kita harus menanam satu pohon. Nah, ceritain dong tentang program itu. My Baby Tree. Iya. Oke. Jadi WWF itu ingin mengajak halayak ramai, bukan hanya di Indonesia, tapi itu di dunia, untuk membantu Indonesia untuk mempertahankan hutan-hutan kita. Nah, salah satu program yang kita lakukan adalah dengan program My Baby Tree. Jadi program itu adalah di mana masyarakat bisa menanam di salah satu area konservasi yang dikelola oleh WWF, dan itu mereka bisa bukan hanya menanam, tapi mereka bisa ngelihat tuh pohon secara online. Jadi kami itu mendekati masyarakat, kami memberikan pembelajaran kepada masyarakat di sana. Mereka akan membantu menanam pohon tersebut dan mereka akan memelihara pohon itu selama 5 tahun. Dan untuk memastikan transparansi pohon itu tetap ada, setiap pohon itu akan dibeli ordinat. Jadi ada ordinat, jadi geotek. Nah, misalnya Mbak Marisa punya satu pohon. Marisa, setiap 6 bulan Mbak Marisa akan lihat, kan di foto nanti, oh udah nambah pohon saya, udah nambah pohon saya. Nah, itu yang kita lakukan supaya membuat orang makin mencintai alam Indonesia. Dan percaya atau tidak, yang menanam pertama kali kita keluarkan My Baby Tree ini, justru karena kita keluarkan pertama kali online, yang menanam banyak dari Hong Kong malah. Oh iya? Mereka udah nggak ada tempat nanam, mereka nanam di Indonesia gitu. Jadi sekarang baru masyarakat kita berikan lagi kepada masyarakat, oke, mungkin nggak semua orang bisa pakai kartu kredit online ya. Kita berikan opsi-opsi lain, baru mulai masyarakat Indonesia bisa ikutan menanam di daerah-daerah konservasi. Ikutannya bagaimana kalau misalnya nggak melalui online, nggak melalui kredit card gitu? Ya, sebetulnya sih bisa ke www.mybabytree.com, tetapi juga bisa saja nelfon ke WWF 576 1076. Telepon, saya mau nanam pohon dong, mau hadiah tahun baru buat ponakan saya, satu-satu saya kasih nama, boleh aja, nggak masalah. Ada biaya untuk mengikuti program ini, Mbak? Nah, ada dong. Jadi kami itu menentukan bahwa satu pohon itu butuh 150.000 untuk masyarakat menanam, mulai dari nursery, menyemai, menanam, menyiapkan tanahnya, sampai memelihara dan melindunginya selama 5 tahun. 5 tahun. Selesai 5 tahun itu? Nah, sebetulnya selesai 5 tahun, pohon itu sudah dianggap dewasa. Jadi kayak anak-anak. Kalau kita udah 18 tahun, bye-bye, udah bisa keluar dari rumah, ya kan? Udah bisa hidup sendiri ya, begitu. Pohon itu sudah bisa hidup sendiri. Jadi kalau misalnya pohon itu tumbang atau apa, itu sudah termasuk mereka harus menanam ulang, memeliharanya gitu loh. Dan jadi program ini sebetulnya bukan sekedar kita memberikan hidup sebuah pohon, tetapi kita juga memberikan hidup orang-orang di sekitar sana. Karena mereka lah sebetulnya pejuang konservasi untuk reforestasi ini. Berarti satu pohon biasa satu keluarga? Satu pohon, biasanya satu keluarga itu, 1 hektar itu ada 1-2 kelompok tani yang melakukan. Jadi semakin banyak hektarnya, semakin banyak mereka punya opsi. Tapi satu orang nggak hanya punya satu pohon kan, boleh lebih dong? Boleh, boleh. Kalau gitu kita 10, 5, Boleh, 5 ya? iya, gimana? Kirim ke semua, ke mama, papa, boleh, nggak Itu apa-apa. bagus sekali programnya. Tapi saya penasaran, ini ada tempat-tempatnya gitu ya? Ada. Konservasinya itu di mana-mana? Oke, ini uniknya adalah setiap kali kita menentukan suatu lokasi untuk penanaman, ada sejarah di belakangnya.
Misalnya kita lakukan di Desa Tikukur di Puncak itu karena itu daerah aliran Sungai Ciliwung. Ya, kita di Jakarta dong, kita tahu dampaknya. Terus pada saat kita melakukannya barusan kita buka di Samosir, kita melakukannya karena mereka itu ingin membangun kebun raya dengan segala jenis vegetasi Sumatera. Sehingga suatu hari bukan hanya orang Sumatera saja yang lihat, tapi di dunia juga bisa melihat. Hutan buatan begitu. Hutan kebun raya, kayak kita punya kebun raya Bogor, nanti kita punya kebun raya Di Samosir. Tapi ternyata mereka butuh bantuan untuk penanaman, ya kan? Di Rinjani adalah masalah terbesar kita sama-sama tahu adalah air. Di Sebangau, kalau misalnya itu hutannya sampai hilang, itu berarti kandungan karbon dioksidanya juga terkikis kan? Nah, kita berurusan lagi dengan pemanasan global. Iya. Ya, setiap area itu ada ceritanya. Bahkan sampai di Ujung Kulon pun kita menanam di buffer zone untuk menambah perlindungan terhadap badak bercula satu yang notabene katanya tinggal 50 ekor. Jadi ada berapa daerah? Ada sekitar 6 titik saat ini untuk My Baby Tree. Kalau mereka yang ingin beda pohon, beda tipe dengan mangrove, baru ada di 3 lokasi. Pernahkah ada ini, Mbak Devi, situasi di mana kan WWF dan juga orang-orang yang berperan di dalamnya ini sudah berusaha untuk menanam pohon gitu ya. Kemudian ada yang menebang. Bukan hanya menebang, ada kebakaran hutan. Kebakarannya karena? Ya kebakaran hutan, apakah karena faktor manusia atau memang faktor alam ya. Jadi ada turunannya My Baby Tree itu yang kita berikan kepada korporasi, karena kalau individu-individu saja kan nggak cukup. Jadi korporasi juga mereka menanam lewat Nutris. Tapi itulah WWF, mungkin itu udah 7 tahun yang lalu, tetap saja begitu kebakarannya kita tanam lagi. Jadi nggak putus asa gitu? Nggak putus asa, nggak boleh putus asa. Alam itu kalau kita sedikit-sedikit putus asa, alam itu udah bye-bye. Iya. Tapi idealnya berapa ini sih yang kita butuhkan? Misalnya dari bumi gitu, satu bumi, kita butuhnya berapa persen sih hutan gitu sebenarnya? Kalau boleh kembalikan ke alam semestinya sih, contohnya teman saya yang di Sebangau itu dia punya target 10.000 hektar sendiri, dia saja. Satu orang ya? Dia saja untuk daerah sana 10.000 hektar. Kebayang berapa banyak pohon, karena 1 hektar itu sebetulnya hanya 400 pohon kan. 1 hektar. Can you imagine, nggak semua orang punya kapasitas itu. Itu sebabnya kami juga sadar bahwa perpanjangan tangan ini jangan berhenti hanya di WWF saja, tapi juga harus publik dan juga harus korporasi yang juga mempunyai andil gitu loh. Jadi oke, nggak apa-apa memberikan hadiah emisi ke bumi, ya Mbak, dibersihkan dengan nanam pohon gitu loh. Dan jadi, juga kalau misalnya pemerintah kan juga ada program menanam 1 miliar pohon tuh. Tanggapannya gimana Mbak Devi? Jadi kalau segala bentuk program yang untuk konservasi alam kita dukung. Kayak tahun lalu kita juga ikut. Dan tahun ini pun karena hitungan pohon yang kita tanam kita laporkan ke Departemen Kehutanan ini sekian pohon. Dan ini adalah kontribusi dari 1 miliar pohon juga yang akan ditanam oleh pemerintah. Sok dihitung gitu loh. Jadi bagi WWF kalau bisa dilakukan di area konservasi WWF, kita thumbs up. Tapi kalau misalnya hari ini belum bisa, saya baru mau nanam pot di rumah deh, nggak apa-apa. Idenya adalah mulai dengan hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Kalau lebih mudah buat mereka untuk beli bibit tanam di depan kamar, ya lakukan itu. Tapi kalau lebih mudah buat mereka untuk, oke, saya mau nanam di Sebangau, di Kalimantan atau di Sumatera, lakukan itu. Bisa lewat WWF juga. Tapi ada yang menarik nih, Shahnaz pasti juga sudah dengar. Kemarin kalau tidak salah, jadi ada 5 pohon palem yang dicabut dari Jakarta karena menutupi foto Pak SBY. Padahal kemarin itu sekarang kita memperingati Hari Pohon Internasional gitu, dan juga ada program pemerintah menanam 1 miliar pohon. Tanggapan Anda Mbak Devi? Aduh, ini dikasih PR berat di pagi-pagi. Oke, pada dasarnya kita berpikir seperti ini. Ya, kalau boleh sih, janganlah kita ngambil sesuatu yang sudah kita berikan nafas, kita berikan hidup ya. Karena gini, manusia itu lebih pintar. Kita bisa beradaptasi, bisa memilih kita mau bikin rumah di mana, kita mau bikin bangunan di mana. Tetapi kalau
jangankan pohon, yang namanya binatang saja. Mereka kalau udah seumur hidupnya mereka jalannya seperti ini, mereka akan jalan seperti itu juga, gitu loh. Jadi ini yang kita harapkan, kita aja yang ngalah, kalau boleh. Ya mungkin foto Bapak dinaikin dikit ya. Tapi Dikekanin, dikekiriin gitu tapi ya. kalau bisa, tapi kembali ada faktor juga safety, ya. Saya juga sering melihat di depan rumah saya tiba-tiba foto pohon-pohon itu pada ditebangin. Ingat loh, pohon itu juga butuh peremajaan. Oh. Bukan berarti pohon rimbun didiamkan saja, no. Mangga saya tidak pernah berhenti berbuah karena kita rajin memangkasnya, trimming. So ada metode-metode untuk memperpanjang hidup pohon. Jangan salah, belum tentu. Ya kalau jangan dicabut sampai akar, tapi ada caranya. Dan itu yang kita coba sarankan kepada publik ataupun korporasi. Bukan berarti kita harus tidak boleh mendebang sama sekali. Kalau memang kita harus melakukan itu sebagai bagian dari penghidupan, tanamlah ulang. Ya kan ada namanya sustainability kan. Itu berkelanjutan. Jadi jangan biarkan nafas itu putus. Wow. Jangan biarkan nafas itu putus. Yes. Berarti seperti kita juga butuh ditrim, pohon juga butuh ditrim. Iya, ya kan? Terima kasih banyak Mbak Devi. Ini semoga kita juga terinspirasi untuk nanti pulang ke rumah kita menanam dong satu pohon ya. Apa saja kata Mbak Devi? Apa saja. Jadi PR nanti pulang gali-gali dikit, masukin bibit, terus kita siram. Tungguin, jangan langsung ditungguin tapi itu toge biasanya yang cuma semalam habis itu tumbuh.